Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu. Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ngerahin. Anda lihat ke depan. Jalan hancur, kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalannya jalan profesi. Saya stop dulu. Aksi gubernur yang seperti ini saya kira yang membuat masyarakat Jawa Barat dan masyarakat di luar Jawa Barat tambah jatuh cinta kepada Kang Deddy. Kenapa? Karena marahnya di jalan yang tepat. Karena ngamuknya demi kepentingan mayoritas masyarakat. Kita coba cek nih. Ketika Kang Deddy menyidak perusahaan yang membuat kotor jalan raya, jalan tol, membuat rusak juga jalan raya. Nih. Ini jalur jalan Kalijati. Saya sudah 3 kali nyemprot jalan ini karena saya merasa tidak nyaman melihat jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Dan ini didamping akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar. Padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan. Tetapi pengambilan keuntungan tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan rasa nyaman orang. Dari sini, ini dari sini angkutan. Ini perusahaannya, ini debu. Selamat sore. Ya Pak, saya Deddy Pak, Gubernur Jawa Barat. Oh siap. Buka pintunya. Dari Pak. Kawasannya sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai kotornya itu sampai ke jalan raya. Artinya bahwa proses pengangkutannya tidak menggunakan prinsip-prinsip K3. Prinsip K3-nya nggak dipakai. Stop dulu, jangan dulu ngangkut ke jalan ya. Kotor jalan. Stop dulu, jangan dulu ada yang jalan. Jalan kotornya luar biasa. Saya tiap hari nyemprot jalan. Siapa penanggung jawab proyeknya? Penanggung jawab proyeknya siapa? Hah? Enggak, saya nanya. Penanggung jawab proyek siapa? Penanggung jawab proyeknya siapa? Hah? Di sini ada pengawas proyeknya siapa di sini? Siapa? Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu. Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ngerahin. Anda lihat ke depan.
Jalan hancur, kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalannya jalan profesi, saya stop dulu. Gimana harusnya ada yang kerja jalan ke depan? 7 orang apa saya lihat, saya tuh tiap hari lewat, seminggu saya nggak ke Kalijas, saya tinggal di Bandung. Jalan hancur, kemudian kotornya luar biasa. Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Harusnya ada standar kerja. Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Kalau Saya nanya truk ini sesuai standar kerja nggak? kalau ini standar Sesuai standar kerja. Kita cek berapa ton. Ayo, tonasinya Tom, kita cek berapa ton. Sesuai standar kerja berapa ton? Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Tonasinya sesuai nggak? Loh, bukan kurang tahu, Anda yang kirim tanah ini. Pertanyaannya, tanahnya dikirim kemana? ada yang Karawang. Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Ada Pak, itu kita ada. Berapa? Izin galiannya ada? Ada. Ini kan industri besar Pak, jangan bikin malu. Masa industri gede nggak punya standar? Itu kita mobil keluar, kita siram juga Pak. Bapak cek deh ke depan. Ya Pak. Berapa dulu? Ya Pak. Ya. Ya, ya. Ini usaha pertambangan, ya kan? Ini izinnya, foto izinnya. Kita cabut izinnya karena ini nggak beres. Saya tuh Pak, saya 3 kali itu nyemprot pas dulu lebaran. Saya seminggu di Bandung, ternyata setelah saya seminggu di Bandung nggak pernah ke kontrol, nggak ada yang bawel. Kan itu juga melebihi tonase. Bapak nggak lihat nggak jalan provinsi hancur? Saya nanti bikin perjanjian kerja Pak antara Pemprov Jabar, dinas dengan ini yang menjual tanah ini. Kan ini perusahaan gede Pak. Iya Pak. Bapak coba deh, jangankan di luar Pak, di dalam itu Pak, Bapak bisa lihat sendiri, kotor, debu Pak. Kalau jalan sih sudah hancur saya lihat. Itu gerbang tol yang paling kotor itu sekarang gerbang tol Kalijati. Bapak berhentikan dulu, Baik Pak. saya kan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak nggak sanggup bersihkan, saya kerahin damkar hari ini, saya bersihkan. Ini izinnya dari mana Pak? Lalu kementerian Pak. Kementerian? Ya, mana boleh. Sudah saya cek. Izin usaha pertambangan yang gini kementerian? Kementerian Pak. Kan usahanya ini bukan pertambangan. Karena kita mengeluarkan Pak. Kalau ininya kan industri, karena kita kemarin dari kelebihan tanah, jadi pengelolaan sama kita berikut izin. Nantikan dulu Pak. Siap, siap Pak. Jalannya kotor luar biasa. Bapak cek deh. Sekarang Bapak pakai mobil cek ke jalan dulu Pak. Saya itu kan tadi itu saya jujur aja. Saya tadi sudah keluar tol Cilameri. Karena orang ribut posting di media sosial ya, saya harus datang. Kan nganggapnya pemerintah ini nggak tegas. Pemerintah ini kong kali kong. Ya, Pak. Tapi hentikan dulu, jangan dulu ada pengangkutan. Ya. Dan kemudian sesuaikan dengan standarnya. Nggak boleh lagi tanah jatuh di jalan dan mobil ketika keluar tuh disemprot. Saya pernah dulu jadi bupati, ketika ada proyek, mobil keluar proyek disemprot bannya baru boleh jalan. Bapak siapin aja mobil yang mesin semprotnya di depan. Nggak sesuai, penyemprotnya bukan yang pakai yang begitu standarnya. Kalau yang gitu nggak bisa Pak, semprot pakai mesin. Ya, ini juga Alphon Pak kita. Ya, gini aja. Udah Bapak kalau nggak percaya ikut mobil saya. Ayo. Objektif aja Pak. Ayo lihat. Ayo lihat. Kan harusnya nggak boleh Pak standarnya. Ini kalau ke sini, di depan itu Bapak siapin mesin semprot. Disemprot bannya seret turun semua bersih. Boleh jalan.
kan nama besar Pak. Pokoknya seindustri segede gini, tata kelola, tata cara membangunnya begini. Oke. Suka nggak dengan gaya KDM yang seperti ini? Catat poinnya satu. Silakan siapapun aja kalian mengambil untung di Jawa Barat. Tapi catat satu. Jangan sampai merugikan masyarakat banyak. Poin tuh. Silahkan, kita bukan menutup tidak suka kepada perusahaan, bukan. Tetapi punya adab dong. Kalian sudah ngambil untung nih dari tanah. Lalu kalian itu seenaknya membuat kotor jalanan. Tidak pakai standar dan lain sebagainya. Begitu. Dan gak bisa dibantah oleh dalil, ini saya sudah pakai penyemprotan. Ya faktanya masih kotor. Kan itu fakta. Kan gak bisa Pak. Teori sekeren apapun sudah disemprot. Faktanya jalan kotor geningan. Mungkin ia disemprot. Tetapi proses penyemprotannya tidak maksimal. Dan ini saya kira yang menjadikan Kang Deddy semakin hari semakin dicintai oleh warga Jawa Barat. Kenapa? Karena tindak tanduknya selalu mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Ini seolah-olah hal yang kecil. Seolah-olah kita juga baru menemukan pejabat-pejabat yang respon terhadap hal-hal seperti ini. Entah dulu juga sama para pejabat itu seperti ini, cuma tidak diekspos. Sekarang kebetulan diekspos. Maka saya pribadi baru nih menemukan sedetail itu kita punya pemimpin di dalam membereskan banyak hal di Jawa Barat, termasuk kebersihan. Gara-gara kotor Pak, saya tutup saya. Bayangkan betapa tegasnya gubernur. Karena mengganggu kepentingan umum, kenyamanan mata, merusak jalan, dan lain sebagainya. Keren. Satu kali lagi, entah dari dulu mungkin pejabat juga sama melakukan hal ini. Tapi saya pribadi belum menemukan itu. Seolah-olah ketika ada jalan yang kotor, itu dianggap biasa karena ada proyek. Seolah-olah dianggap biasa. Meskipun kita sebagai pengendara suka kehel gitu. Jujur aja. Maka ini kesempatan bagi kita seolah-olah kenapa kehel? Kenapa kehel? Kadang-kadang kan kita tidak bisa apakah ini melanggar? Apakah ini tidak boleh atau boleh karena ada pekerjaan? Kan kadang-kadang menggerutu hati kita. Mau protes tapi gimana cara protesnya? Nah sekarang kita ketahui sama-sama bila ada aktivitas apapun aja yang membuat kotor jalan umum, merugikan, mengganggu kita sebagai pengendara, maka itu adalah pelanggaran. Kita sekarang tahu kesimpulannya. Dan bila kita menemukan hal-hal demikian, ya, dimanapun aja tempatnya di Jawa Barat, kalau tidak mampu menegur yang punya proyek itu, kita viralkan. Kita viralkan. Biar mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya. Mereka dapat untung kok. Kan kita sering menemukan itu ya, di jalanan kotor dan lain sebagainya. Apa sih ini? Oh ternyata sedang ada pekerjaan, proyek, pengambilan tanah dan lain sebagainya. Pengen marah, tapi takut kemarahan kita ini yang salah. Kan itu, sebagai pengendara kadang-kadang saya yakin semuanya merasakan hal yang sama lah. Nggak jauh beda. Mau menegur takut kitanya yang salah. Mungkin boleh kalau sedang dalam masa pengerjaan membuat kotor jalan. Yang penting bertanggung jawab atau bagaimana. Nah, yang jelas sekarang kita sudah ketahui kebenarannya nggak boleh membuat kotor. Berapa menit pun, berapa jam pun harus langsung dibersihkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini
Saya yakin bakal menjadi percontohan juga di wilayah-wilayah yang lain. Orang tidak seenaknya sembarangan di jalan, di fasilitas umum, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.